Nggak mungkin untuk memperkaya diri sendiri kalau sudah sampai triliunan gitu. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Didakwa rugikan negara 8 triliun rupiah, Johnny G. Plate dengan tegas akan buktikan dan ungkap semua yang terlibat. Peran Anies akan terbongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kecurigaan banyak orang itu bukan kecurigaan tanpa dasar, karena di antara 3 partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Nah, tapi kalau untuk kepentingan partai, untuk kepentingan pemilu, politik, ya dana triliunan itu menjadi masuk akal untuk dikorupsi. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Johnny G. Plate didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 8,032 triliun rupiah dalam proyek penyediaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Hal itu disampaikan Johnny saat Ketua Majelis Hakim Faisal Hendri menanyakan pemahamannya atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Johnny pun mengaku mengerti, tetapi ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan yang didakwakan oleh jaksa. Bahkan, Johnny dengan tegas akan membuktikan hal itu. Kemudian terkait dakwaan jaksa, tim penasehat hukum Johnny G. Plate menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam perkara ini, Johnny menjadi terdakwa bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Kemudian Direktur Utama PT Murad Telematika Indonesia, Galubang Menaksiman Juta, Akun Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Adapun jumlah total kerugian itu didapat dari laporan hasil audit perhitungan keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Johnny G. Plate pun disebut jaksa telah menerima 17 miliar rupiah. Kemudian Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif mendapat 5 miliar rupiah. Selanjutnya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mendapat 119 miliar rupiah. Lalu tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, yakni Yohan Suryanto, menerima 453 juta rupiah. Lebih lanjut, Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan uang sebesar 500 juta rupiah. Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP, Muhammad Yusrizki, menerima 50 miliar rupiah dan $2.500 Amerika Serikat. Selanjutnya ada konsorsium Fiber Home PT Telkom Infra, PT Multitrans Data untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun rupiah. Kemudian konsorsium Lintas Sarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah dan konsorsium IBS dan ZTI paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Tentu saja melihat pemaparan Johnny yang akan membuktikan ketidakterlibatannya pada korupsi BTS Kominfo akan membuka fakta baru bahwa memang ada oknum di belakang Johnny yang terlibat atau menggerakkan atau menjalankan korupsi ini. Terlebih tidak ada lagi safari politik yang dilakukan oleh Capres yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan setelah penetapan tersangka Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi. Ada dugaan bahwa safari politik Anies ke daerah menggunakan dana korupsi BTS Kominfo itu. Makanya setelah Johnny ditetapkan sebagai tersangka, Anies pun vakum bersafari politik. Memang sudah seharusnya Johnny membuka semuanya. Jangan mau tenggelam sendirian, bersuaralah, seret semua teman-temanmu yang terlibat. Bersuaralah dengan merdu, biar orang yang masih melenggang di luar sana mendengarkan nyanyianmu. Tentu saja pasti ada rahasia-rahasia penting Partai Nasdem yang kamu ketahui. Termasuk Capres Nasdem si Anies Baswedan juga ikut kamu bongkar sekalian. Kalau perlu, semua orang yang ada di sekitarmu kamu tiraki kencang, biar mereka sadar akan kebusukannya.
Semuanya akan terungkap bila kita terus mencari tahu dan membantu penegak hukum dalam prosesnya. Apalagi yang terlibat adalah seorang politisi. Hal tersebut membuat orang lain berprasangka bahwa ada aliran ke partai politik dan Anies. Cuman kita tak bisa membiarkan pikiran negatif selalu tertanam, jadi perlu adanya pembuktian. Semoga saja semua akan terungkap. Jika memang Anies terlibat, seret juga biar kapok. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan. Misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Tak hanya rumput saja yang tidak sesuai standar FIFA. Kini, viral bus pemain tak bisa masuk ke Stadion JIS. Anies Baswedan ngotot klaim JIS sudah standar FIFA. Kini amat mau mencitrakan diri baik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Maaf, jadi kalau kondisi sekarang bis nggak akan bisa masuk sini. Nanti pemain masuk sini, masuk ini lift di blok untuk para pemain. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Anies Baswedan beberapa kali mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS sudah standarisasi FIFA. Padahal JIS disebut jauh dari standar FIFA, sehingga harus dirombak habis mulai dari akses, rumput, hingga lahan parkir. Ternyata JIS selama ini menyimpan problem terkait akses bus. Solusi masalah itu terungkap dalam tinjauan terkini pemerintah ke JIS. Hal itu disampaikan saat JIS ditinjau oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono turut serta dalam peninjauan JIS yang disebut-sebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Basuki Hadimulyono mencoba menindaklanjuti masalah pada akses masuk JIS untuk bus pemain. Seperti diketahui, memang salah satu problem JIS yang paling disorot adalah ketiadaan akses yang memadai bagi bus berukuran besar untuk masuk ke area dalam stadion. Basuki Hadimulyono menyebut masalah akses bus ini bisa segera teratasi dengan melakukan pembongkaran. Selain jalan masuk bus, akses penonton yang terkait dengan standar keselamatan juga jadi perhatian Menteri PUPR. Bahkan bukan hanya itu saja, media rumputnya pun ternyata juga tidak berstandar FIFA. Chairman Karya Rama Prima, Kamal Mutakin mengungkapkan, bukan jenis rumput Jakarta International Stadium yang bermasalah, tetapi kondisinya saat ini. Jenis rumputnya pun japonica, tapi ditanam di karpet sintetis. Ini masalah media tanamnya yang dangkal, jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup yang butuh sinar dan air. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, matahari pun tidak cukup. Lantas apakah dengan fakta ini berarti ada yang berbohong soal kualitas JIS sebelumnya? Kok sampai kudu diganti seluruhnya? Silakan menilai sendiri apakah ada unsur ngibul atau sekedar berbeda kapasitas dan standar yang dipakai. Tapi ya beginilah kinerja Anies Baswedan. Bangun stadion aja tak becus, gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies ini terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi sangat minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah, itu adalah kebiasaan Anies sejak dulu sampai sekarang. Wajar kalau Anies dulu pernah dipecat, 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion. Dan kalau kerjanya benar, tak perlu buang uang tambahan untuk renovasi ini itu. Apalagi kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik. Kekurangan JIS benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan saja, kubu Anies ini bikin acara besar di GBK, bukan di JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS? Ternyata semuanya terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Tentu saja ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras. Yang jelas kalau Pak Basuki selaku Menteri PUPR sudah bilang akan diganti, ya berarti memang kualitas rumput JIS masih agak payah.
As simple as that, no debat. Gak perlu ada yang ngeyel. Nantikan utusan FIFA yang menilai kelayakan Jizz. Bahkan gak cuman soal rumputnya. Jadi mendingan diam aja lah para pengagum Jizz atau yang mendewa-dewakan Anis selama ini. Terima fakta saja meski kayak menelan pil pahit, karena percuma juga kalau disuruh menilai secara fair sama orang yang fanatik buta kayak buzzer dan fans diehardnya Anis. Pendukung Anis memuji Jizz pakai feeling dan karena membela Anis. Menteri PUPR minta ahli menilai rumput yang ternyata tidak sesuai standar FIFA. Yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Lalu, siapa yang bodoh? Jadi, bagaimana menurut Anda?